Di dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi bahwa keterangan Ibu Putri Chandrawati terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang, yang menurutnya dialaminya di Magelang, itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Pernah dibohongi, ahli psikologi forensik sebut Putri Chandrawati layak dipercaya. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat awalnya disebut peristiwa baku tembak usai pelecehan pada Putri Chandrawati di Duren 3. Skenario itu berlangsung selama 1 bulan sebelum akhirnya dipatahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 9 Agustus 2022 yang tegas menyebut tidak ada baku tembak Baradae dengan Brigadir J. Sebelum patahnya skenario fiktif yang dibuat oleh Verdi Sambo itu, Apsifor sudah melakukan asesmen terhadap para tersangka kecuali Richard Eliezer alias Baradae. Reni Kusumo Wardani, Ketua Apsifor atau Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia yang dihadirkan sebagai ahli pada sidang pembunuhan Brigadir Joshua, menyebut pihaknya mendapat surat permintaan dari polisi pada 25 Juli 2022 melakukan asesmen saksi dan tersangka. Saat itu skenarionya adalah adanya aksi baku tembak dan terjadi pelecehan di Duren 3. Ibu Putri mengenai kredibel konsistensi dan kredibel informasi yang diberikan Ibu Putri, termasuk juga mengenai teori malingering yang ahli sebutkan di dalam BAP. Di dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi bahwa keterangan Ibu Putri Chandrawati terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang, yang menurutnya dialaminya di Magelang, itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Nah, bagaimana kami menarik itu? Kami menyesuaikan dengan proses credibilitas assessment atau credibility assessment yang mengacu pada Bull dan kawan-kawan 2004 dan Ferijin et al. 2021, dan di dalam risetnya itu ada 7 indikator untuk keterangan yang kredibel atau tidak kredibel. Pada keterangan Ibu Putri memenuhi ketujuhnya. Jadi yang pertama ada detail informasi yang richness of details, ya, detail cukup kaya, informasinya cukup detail tentang apa yang terjadi, dan kemudian juga ada verifiability of details. Akurasinya ini bisa bersesuaian karena ada situasi-situasi yang mendukung yang kemudian juga diinformasikan oleh pihak yang lain. Jadi pada waktu itu dari saudara Ricky dan saudari Richard mengatakan dapat telepon ibu menangis pada saat yang bersesuaian. Kemudian Ibu Susi mendengar Ibu PC menangis. Kemudian ada pintu yang dibuka dan ditutup kembali. Kemudian ada informasi dari Pak Kuat bahwa Joshua celingukan, dan itu timingnya jika kita coba di dalam circumstantial evidence itu saling berkesinambungan, relevan dan konsisten seperti itu. Dan kemudian suara ibu telepon Ricky yang menangis, kemudian situasi itu dan informasi dari yang bersangkutan yang memenuhi detail tadi dan bisa dibuktikan dari keterangan yang lain, dan kemudian juga alur dari apa yang disampaikan itu bisa terjelaskan secara teoritis, termasuk mengenai relasi kuasa di dalam konstruksi gender. Oleh karena itu simpulan kami bersesuaian dengan kriteria keterangan kredibel, dan di dalam rekomendasi kami menyarankan di situ ini relevan untuk didalami, untuk ditindaklanjuti. Mengenai malingering, penasihat hukum waktunya tinggal 20 menit lagi. Malingering kami mengukur melalui rangkaian alat tes psikologi. Jadi ada SIMS, GCS, GSS dari Good Johnson, dan juga kami menggunakan tes MMPI itu untuk melihat juga kemungkinan lyingnya dan malingering atau dia pura-pura sakit, dan kami juga mengukur dengan MCMI
itu untuk kondisi dan tipologi kepribadiannya serta kecerdasannya, dan itu menunjukkan situasi tidak dijumpai kondisi melingering atau kepura-puraan, Tidak dijumpai tidak kondisi malingering. dijumpai.